Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, balik lagi di channel Ngoprek TV. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang video motor Scoopy Injection tahun 2016. Kebetulan ini milik saya sendiri. Jadi yang saya alami ini motornya tuh kayak nggak ada tenaganya ya, berebet-berebet pada saat digas kenceng malah tidak ada tenaganya. Jadi kemungkinan ini ada sesuatu masalah di dalam motor ini. Waktu itu udah saya coba mengganti businya, udah saya ganti TPS-nya, dan juga saya udah membersihkan injeksinya di bagian pompanya dengan menggunakan cairan, tapi tetap aja sembuhnya hanya sebentar ya, tapi balik lagi pada saat dipakai itu di dalam keadaan yang normal, kita sedang jalan itu tiba-tiba mesinnya langsung kayak ngerem sendiri, berebet, nggak ada tenaga. Apalagi untuk buat di tanjakan itu udah sama sekali udah nggak kuat nih. Pernah pada waktu itu saya lagi jalan lumayan kenceng ya, setelah itu kita pelanin gasnya dan langsung mesinnya mati tiba-tiba, padahal itu dalam keadaan nyala normal ya, berjalan dengan normal. Tapi kita nggak tahu nih apa penyebabnya, tapi sih perkiraan ini ada penyakitnya di sekitar pompa bensinnya nih. Nah, sekarang saya udah membeli secara online. Ini sih kayaknya bukan asli ya, karena harganya jauh banget di bawah harga aslinya. Kalau kita ganti aslinya ini kemungkinan itu bisa 500 ribuan, dan ini saya beli online. Secara online itu sekitar 180 sampai 200 lah, udah berserta sama ongkirnya nih. Udah saya coba riset juga waktu itu, tapi sembuhnya hanya sebentar dan balik lagi. Makanya kita mau coba, mau ganti keseluruhannya, full pumpnya, nggak hanya saringannya aja. Oke, yang mau lanjutannya kita saksikan video berikut ini. Oke, yang pertama-tama kita buka nih bagian atas tangki bensinnya, ada 4 baut plus. Kita buka aja secara mudah ini dengan menggunakan obeng. Ini sebelum kita mengganti ini kita udah mencoba mengecek yang lain ya. Jadi apabila teman-teman ada penyakit seperti ini, belum tentu ini langsung ada kerusakan di full pumpnya. Bisa dicek dulu di bagian businya, apakah itu businya masih bagus untuk pengapiannya, ataupun untuk bagian TPS, dan juga coba-coba aja di reset aja. Untuk di akinya tuh kita reset, caranya mudah, banyak banget tutorial cara mereset di YouTube ini. Kebetulan saya belum ada untuk tutorial mereset akinya ya. Nah, ini sudah kita bongkar bagian atas tangki bensinnya, dan ini penampakannya ya, penampakan pompa bensinnya ada ditutup untuk 4 baut. Ini menggunakan baut 10. Ini udah dari awal, ini belum pernah diganti sama sekali dari tahun 2016 pada awal pembeliannya. Dan ini cara membukanya, kita congkel bagian pengunci birunya dan kita cabut aja pelan-pelan. Hati-hati teman-teman, ini biasanya masih menyisakan bensin yang bertekanan, mungkin bisa kenceng ya. Ini kan bisa muncrat, nanti takutnya terlalu dekat mukanya bisa kecipratan sama bensin. Nah, untuk membuka ininya bukan seperti ini ya caranya ya, tapi sebelum kita membuka kita coba dulu tekanannya dengan cara mengkontak kuncinya secara on. Kita lihat tekanannya. Ini kelihatannya deras ya teman-teman, tapi waktu itu saya udah mencoba mengecek menggunakan pressure kit, itu tekanannya masih di bawah 40 PSI, jadi masih kurang normal. Kemungkinan ini ada penyebabnya seperti rotaknya ya, pompanya yang udah melemah, dan ini bagian saluran yang mengarah ke throttle body dan juga ke injeksinya nih. Kita lihat apakah ada yang menyumpal atau ada yang ganjel, ada yang nyangkut jadi menghambat. Dan ini juga bagian yang saluran keluar airnya, air bensin maksudnya. Oke, sekarang kita bongkar, kita buka dulu. Bukan begini ya teman-teman caranya, jadi nggak akan bisa kalau buka. Nah, kita cara bukanya itu harus dipencet, setelah itu kita dorong. Ini adalah kelistrikannya yang menyalur ketika kita mengkontak kunci motornya, jadi dia langsung memanggil pompa bensinnya. Pada saat kita mengonkan, dia mesin pompanya itu langsung berputar sementara, dan di situ dia bisa terlihat tuh bagaimana kekuatannya untuk memompanya pada saat kita mengonkan. Biasanya ada
disertai bunyi-bunyi kayak putaran mesinnya itu, mesin pompanya itu cukup lumayan keras ya. Tapi kadang kalau sudah melemah itu juga bunyinya tidak terlalu terdengar. Oke, sekarang kita langsung buka aja ini menggunakan baut 10. Kita bongkar. Kita percepat ya teman-teman cara membongkarnya. Setelah terbuka semua bautnya yang ada di mesin pompanya, kita buka satu persatu. Kita buka kaitannya di bagian kanan kirinya, ada dua penguncinya nih. Kita buka aja besi-besinya yang berada di sini. Ini buat teman-teman juga, ini gak enak banget kalau pakai motor yang udah berebet-berebet kayak gini tuh. Jadi kayaknya endut-endutan gimana ya, kayak naik turun kayak kita gasnya manteng gitu kan, stabil, tapi itu malah jalannya itu kayak loncat-loncat gitu, kayak naik turun. Jadi dia kayak terganjel, tersumbat gitu. Kemungkinan kan ini juga pasti karena penyaluran bensinnya itu tidak lancar ke bagian throttle body dan injeksinya nih. Oke, setelah kita buka ini, kita cabut aja bagian pompanya pelan-pelan ya teman-teman, karena di sini ada o-ringnya, sealnya yang berwarna hitam itu yang buat sebagai agar tidak bocor di bagian bensin sininya. Nah, ini penampakan pompa bensin yang sudah dari tahun 2016 dan sekarang 2020, cukup lumayan lama juga ya. Ada sekitar berapa tahun teman-teman, coba dihitung, 2016 sampai 2022. Ini kita keluarin pelan-pelan, kelihatannya agak tersangkut ini. Kita coba, pokoknya kita keluar ini secara pelan-pelan, pasti bisa teman-teman di rumah bisa praktekkan sendiri. Lumayan untuk menghemat biaya kan teman-teman, kita ganti aja sendiri ininya, karena tidak rumit ya, tidak sulit untuk mengganti pompa bensin ini, cukup mudah dilakukan sendiri dengan alat-alat seadanya. Kita goyang-goyangkan aja, kita cari selaknya. Memang kita ini butuh banget kesabaran nih buat ngebuka ininya, apalagi kita kan pemula ya, bukan montir, jadi wajar dong kita agak susah membukanya. Ini pun kita juga baru pertama kali kita buka ini, biar berbagi aja, sekedar berbagi aja buat teman-teman yang mungkin punya masalah motornya seperti ini. Kita coba praktekkan di rumah ataupun di tempat teman masing-masing. Oke, saya cepetin aja ya videonya ini biar menghemat waktu. Nah, ini teman-teman pompa bensinnya yang lama. Ini awalnya warna putih ya, yang bagian pompanya, karena udah terlalu lama terendam sama bensin jadi warnanya jadi kecoklatan. Dan ini masih bisa, kalau sekiranya seal ini masih bisa kita pakai. Tapi kalau kelihatannya sudah melar ataupun sudah tidak bisa dipakai, kita ganti aja ininya, seal o-ringnya yang baru. Murah kok, ini kita bisa beli juga sekitar 8.000 kemarin saya beli itu untuk o-ringnya. Jadi biar mudah lagi cara pemakaiannya, karena kalau sudah mekar itu susah ya teman-teman buat dipasangnya lagi, dia tidak pas, jadi nanti bisa bocor nih di bagian-bagian samping pompa bensinnya jadi nanti keluar-keluar apabila dalam keadaan full ataupun motornya itu goyang-goyang, kena lubang ataupun lagi di perjalanan, itu bisa keluar dari sisi-sisi pompanya.
Oke, sekarang kita masukkan aja pompa yang baru, mudah-mudahan ini juga bisa mengobati penyakit motor saya ini yang cukup lumayan sangat lemah. Jadi mengganggu banget, kita nggak bakalan bisa nih kalau lagi pakai motor ini tuh untuk mendahului kendaraan yang lain itu cukup sulit banget. Jadi nggak berani saya pada saat selama sebulan ini tuh saya tidak berani untuk mendahului kendaraan lain karena motornya itu udah lemah banget, nggak ada kekuatannya ya untuk digas. Justru semakin digas itu malah semakin lemah. Jadi semakin digas itu malah semakin nggak ada tenaganya teman-teman. Aneh banget nih pokoknya. Mungkin teman-teman yang punya kendaraan injeksi seperti ini bisa bagi-bagi pengalamannya ketika motornya mengalami kayak gini. Mungkin ada cara lain yang bisa menyembuhkan teman-teman. Oke, di sini kita cepetin lagi aja. Cara pemasangannya cukup mudah. Karena ini memakan waktu, kita cepetin aja ya teman-teman. Oke, setelah terpasang dengan sempurna, kita pasang lagi bagian besi penguncinya di kanan kirinya. Kita ingetin tadi kita bukanya posisinya seperti apa, kita kembalikan lagi ke awalnya. Kita kunci teman-teman di sini. Sekarang kita pasang lagi baut-bautnya 4 buah ya. Cara mengencangkannya kita perhatikan juga ya teman-teman. Kalau untuk mengencangkan kita tuh jangan di satu sisi aja dikencangkan langsung semuanya, kita harus sedikit-sedikit. Di satu sisi sebelah kiri sini misalkan kita kencangkan dulu. Nah, kita pindah lagi ke bagian berlawanannya agar dia tekanannya itu merata ya untuk kunciannya. Jadi jangan satu sisi langsung dikencangkan, berikutnya pindah langsung kencangkan lagi. Kita ratain dulu aja. Jadi setelah udah merata itu baru kita kencangkan semuanya ya teman-teman. Pastikan juga udah terpasang dengan baik karet sealnya yang di dalam tadi yang berwarna hitam, tidak terjepit dan tidak mengganjal bagian-bagian pompanya agar tidak bocor ya teman-teman. Setelah dipasang ini mudah-mudahan motor saya bisa dipakai dengan enak lagi nih seperti motor baru. Mudah-mudahan ya teman-teman, karena ini kita membelinya secara online dengan harga yang jauh dari aslinya. Semoga bisa lumayan awet dan bisa bekerja sama nih dengan baik ya, karena lumayan juga nih kalau kita ganti baru yang originalnya itu cukup lumayan mahal, 500 ribuan ya teman-teman. Ini kita beli secara online sekitar 180-an. Mudah-mudahan bisa dipakai lama. Oke ya, udah kita kencangkan semua di sini. Sekarang kita coba tekanannya seperti awal, kita goyang-goyangkan dulu, tetapi kita lihat apakah ada kebocoran di samping-sampingnya. Oke, setelah dipastikan tidak ada kebocoran di bagian kanan kirinya, kita masukkan kabelnya ini, kelistrikannya ini untuk kita coba di-on-kan kontaknya untuk melihat bagaimana hasilnya, semburannya, perbedaannya dan awal tadi sebelum diganti dan setelah diganti teman-teman.
cukup deres banget ya teman-teman, beda dengan yang tadi sebelum diganti. Nanti kita bandingkan bagaimana kekuatannya nih, semburannya ini lebih kenceng yang sekarang, yang baru nih daripada yang tadi lama. Mudah-mudahan ya kita bisa menyembuhkannya nih motornya ini. Kelihatannya sih bisa dipakai dengan baik nih, karena semburan itu penyaluran bensinnya itu pasti bakalan baik juga untuk ke bagian throttle body dan juga injeksinya teman-teman. Oke, setelah selesai kita pasang lagi secara baik seperti awal. Nah, kita kencangkan lagi penguncinya, kita kencangkan, pastikan biar tidak ada yang kendor. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Saya sekedar berbagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga teman-teman yang memiliki penyakit yang sama seperti ini motornya, semoga bisa selesaikan dengan harga yang murah ya teman-teman. Oke, jangan lupa bantu saya teman-teman untuk like, comment, subscribe channel Ngoprek TV ini agar bisa berkembang dan juga lebih semangat untuk membuat video yang menginspirasi dan juga menyelesaikan masalah-masalah seperti yang ada di kehidupan kita. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menontonnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.